Video ini enaknya dikasih judul apa ya? Triliunan untuk siapa? Atau dibalik skandal istana mewah dan efek domino KDM? Bisa kali. Ayo kita bahas. Pernahkah Anda merasa bahwa birokrasi di negara kita ini seperti tembok raksasa yang tidak bisa ditembus? Selama puluhan tahun, rakyat seolah dipaksa menerima apa adanya. Pejabat bilang anggarannya habis, kita percaya. Mereka bilang prosedurnya lama, kita menunggu. Tapi hari ini di tahun 2026, tembok itu runtuh. Mengapa? Karena sekarang rakyat memiliki satu senjata paling mematikan, standar pembanding. Mari kita lihat ke arah Jawa Barat. Fenomena Kang Deddy Mulyadi atau KDM bukan sekedar soal konten viral di media sosial. Ini adalah soal penggeseran mentalitas. Rakyat di pelosok Indonesia dari ujung Sumatera sampai ujung Kalimantan setiap hari disuguhi visual nyata bahwa pemimpin itu bisa bergerak cepat, bahwa anggaran itu bisa langsung menyentuh rumah warga tanpa harus menunggu rapat paripurna berkali-kali. Inilah yang memicu sebuah virus kesadaran, dan virus ini sekarang sudah sampai ke bumi Etam, Kalimantan Timur. Kemarin tepatnya jam 5 sore, Samarinda menjadi saksi sejarah. Ribuan mahasiswa tidak lagi sekedar membawa spanduk kosong. Mereka membawa data, mereka membawa amarah, dan mereka membawa harapan yang sama seperti rakyat di daerah lainnya. Mereka melihat ketimpangan yang sangat telanjang di depan mata. Kalimantan Timur adalah lumbung energi dunia. Batu baranya menghidupi listrik banyak negara. Gasnya diekspor kemana-mana. Bahkan ibu kota negara yang baru, IKN, berdiri di tanah ini. Namun ironisnya, di balik kegemerlapan proyek triliunan itu, mahasiswa harus berdarah-darah bahkan sampai ada yang pingsan di depan kantor gubernur hanya untuk menanyakan satu hal sederhana. Mengapa uang rakyat digunakan untuk akuarium dan meja biliar di saat masa depan infrastruktur masih belum pasti? Coba kita bedah datanya. Sekarang kita bicara angka ya, karena angka itu nggak pernah berbohong. Total anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur itu tembus di angka 25 miliar rupiah. Bagi warga yang setiap hari berjuang membayar cicilan atau sekedar mencari makan, angka ini mungkin terdengar seperti mimpi. Tapi bagi birokrasi, ini hanya deretan angka di atas kertas APBD. Jika kita bedah rinciannya yang menjadi bahan bakar demo mahasiswa, kita akan menemukan poin-poin yang menyakiti rasa keadilan. Di dalam paket 25 miliar tersebut terdapat alokasi untuk interior ruang fitness dan biliar senilai hampir 200 juta rupiah. Mungkin ada yang membela dan berkata, itu kan hanya sebagian kecil. Tapi pertanyaannya, apa urgensinya? Mengapa fasilitas hobi pribadi harus dibayar oleh pajak buruh sawit dan supir truk di Kalimantan Timur? Tidak berhenti di sana, ada pengadaan akuarium air laut seharga 198 juta rupiah. Bayangin aja, di saat warga di pelosok Mahakam Ulu mungkin masih kesulitan akses air bersih yang layak, prioritas anggaran justru lari ke ekosistem ikan hias di dalam rumah dinas. Ini bukan soal hobi ya, ini soal prioritas yang sudah mati. Dan jangan lupa tuh bom utamanya, mobil dinas seharga 8,49 miliar rupiah. Sebuah unit ultra mewah yang harganya setara dengan puluhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Meskipun ada kabar pengembalian setelah viral, namun niat pengadaannya saja sudah menjadi bukti nyata. Pemimpin kita terkadang lebih takut pada viralitas media sosial daripada suara hati rakyatnya sendiri. Sekarang coba kita bahas efek dominonya ya. Kesadaran dari Lampung hingga Kalimantan Timur. Kesadaran ini tidak muncul tiba-tiba. Ini adalah efek domino. Lihat apa yang terjadi di Lampung. Nah, rakyat Lampung sudah lebih dulu meledak karena muak melihat jalanan seperti kubangan kerbau, sementara anggaran perjalanan dinas terus mengalir deras. Kasus-kasus viral di sana hanyalah pemicu, namun akarnya adalah rasa ketidakadilan yang sudah menumpuk menahun. Rakyat sekarang memiliki satu kesadaran kolektif. Kami punya pembanding. Mereka melihat bagaimana di Jawa Barat, seorang pemimpin bisa membereskan infrastruktur desa tanpa banyak drama birokrasi. Mereka melihat langsung soalnya, ada pemimpin yang lebih memilih turun ke lumpur, bersihin sampah, daripada duduk manis di depan akuarium mewah. Perasaan ini akhirnya sampai ke Samarinda juga. Mahasiswa Kalimantan Timur sekarang melek data. Mereka tidak bisa lagi dibohongi dengan jargon pembangunan daerah jika di lapangan yang mereka lihat hanyalah pembangunan fasilitas mewah pejabat. Kaltim boleh kaya dengan batu bara dan minyak,
Tapi jika rakyatnya hanya menjadi penonton di pinggiran jalanan yang hancur dihantam truk tambang, maka kekayaan itu nggak ada artinya sih. Coba kita lihat puncak ketegangan di jam 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ketegangan itu memuncak tepat jam 4:30 sore kemarin, setelah ribuan mahasiswa berjemur di bawah terik matahari, setelah gesekan demi gesekan terjadi dengan aparat. Akhirnya gubernur keluar menemui massa. Namun bukannya membawa solusi, pernyataannya justru dianggap menambah bensin ke dalam api. Beliau mengatakan bahwa semua ini adalah aset daerah. Mari kita pakai logika paling dasar deh. Aset daerah seharusnya memiliki fungsi publik yang luas. Jembatan adalah aset daerah karena rakyat bisa lewat. Sekolah adalah aset daerah karena anak-anak kita bisa belajar. Namun jika alat fitness, meja biliar, dan akuarium berada di dalam ruangan tertutup yang tidak bisa diakses oleh rakyat, itu namanya bukan aset daerah, melainkan fasilitas pribadi yang dipaksakan masuk ke dalam anggaran negara, Pak. Teriakan kekecewaan yang menggema sore itu di Samarinda bukan hanya ditujukan untuk satu orang, melainkan untuk seluruh sistem birokrasi yang masih menganggap rakyat bisa dibodohi. Mereka panik karena mahasiswa sekarang sudah memegang data LPSE dan data sirup LKPP. Rakyat sudah tidak butuh janji, Pak. Rakyat butuh bukti nyata. Kang Deddy Mulyadi, standar yang menghancurkan nyamannya pejabat. Lalu apa sih yang membuat sosok Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini menjadi begitu menakutkan bagi para pejabat di daerah lain? Jawabannya bukan karena pengikutnya yang jutaan di media sosial, bukan. Tapi karena KDM berhasil menghancurkan zona nyaman birokrasi yang selama ini dianggap sakral, Pak. Selama puluhan tahun pejabat daerah kita punya satu penyakit kronis, penyakit elitis. Mereka merasa kalau sudah jadi gubernur atau bupati, mereka harus tinggal di istana, harus naik mobil miliaran dan harus dijaga ketat agar tidak bersentuhan dengan debu jalanan. Tapi KDM datang dan menunjukkan hal yang sebaliknya, Pak. Dia menunjukkan bahwa kekuasaan itu adalah tentang hadir. Hadir aja dulu. Efek KDM ini menciptakan standar kerja yang brutal bagi pejabat lain. Rakyat sekarang punya argumen yang nggak bisa dibantah. Kalau KDM bisa tahu ada janda tua di pelosok desa yang rumahnya mau roboh dan langsung memperbaikinya hari itu juga, kenapa Gubernur Kaltim butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk urusan administrasi jalan rusak? Kalau KDM bisa duduk di lantai makan bareng warga tanpa rasa canggung, terus menghadapi para demonstran langsung turun ke jalanan, dipeluk, disapa, langsung selesai masalahnya di sana. Kenapa pejabat yang lain justru takut dan memilih untuk pergi? Inilah yang saya sebut sebagai digital leadership. KDM tidak hanya membangun infrastruktur di Jawa Barat, tapi dia sedang membangun kesadaran nasional. Dia memaksa setiap pemimpin daerah untuk malu. Malu kalau pamer mobil dinas baru di saat rakyatnya masih bertaruh nyawa di jalanan berlubang. Malu kalau renovasi rumah jabatan puluhan miliar di saat sekolah-sekolah di pelosok atapnya hampir rubuh. Pejabat di Kaltim, di Lampung, di Jawa Tengah tuh sekarang sedang diawasi oleh jutaan pasang mata yang sudah terinfeksi virus standar KDM. Rakyat nggak mau lagi dengar kalimat, itu bukan wewenang saya, atau anggarannya nggak ada. Karena rakyat melihat, Pak, di tangan pemimpin yang tepat, anggaran itu selalu ada jika kemauan politiknya adalah untuk rakyat, bukan untuk fasilitas hobi pribadi. KDM telah membuktikan bahwa pemimpin yang dicintai nggak butuh akuarium raksasa untuk terlihat hebat. Dia hanya butuh hati yang tulus untuk mendengar jeritan rakyatnya. Durasi beberapa menit ini mungkin hanya sekilas potret dari kemarahan besar yang sedang mendidih di seluruh Indonesia. Tapi pesannya sangat jelas. Pejabat daerah sekarang tidak bisa lagi tidur nyenyak di atas kemewahan hasil pajak rakyat. Kalimantan Timur hanyalah satu titik ledak. Jika pemimpin di daerah lain masih keras kepala, masih hobi membelanjakan mobil mewah dan renovasi istana pribadi, siap-siap aja menghadapi gelombang kesadaran yang sama. Rakyat udah melek, Pak. Rakyat udah pinter. Dan rakyat sudah muak. Mari kita terus kawal setiap rupiah uang kita. Jangan biarkan Bumi Etam dan daerah manapun di Indonesia hanya menjadi sapi perah bagi nafsu kemewahan pejabatnya. Gimana menurut kalian nih? Apakah anggaran 25 miliar itu wajar untuk sebuah rumah jabatan? Atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita kawal terus keadilan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.